Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Kita memuji Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Diizinkan oleh Allah dengan taufik, hidayah dan inayahnya, kita bisa datang ke rumah Allah untuk melaksanakan salat fardu subuh berjemaah, kemudian dilanjutkan dengan majlis ilmu. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nikmat yang seperti ini Allah selalu dan senantiasa berikan kepada kita sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi wa ya habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Hadis daripada Sayyidina Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nu'man bin Bashir. Nu'man sahabat Nabi, Bashir juga sahabat Nabi, ayahnya sahabat Nabi, maka disebut dengan radhiyallahu anhuma. Anhuma keduanya menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu'man bin Bashir ini anak yang pertama lahir setelah Nabi hijrah ke Madinah dari golongan orang-orang Ansar. Ansar asli penduduk Madinah. Jadi ada dua bayi yang terkenal menjadi bayi yang terdekat dengan Rasulullah SAW dahulunya ketika Nabi hijrah. Jadi awal mula Nabi hijrah ke Madinah, bayi belum ada yang lahir. Baru ada bayi lahir dari kalangan sahabat Nabi. Itulah dia pertama Abdullah bin Zubair, itu dari asli penduduk Makkah dari golongan Muhajirin. Kemudian Nu'man bin Bashir dari golongan ahli Madinah. Jadi orang-orang Ansar melahirkan anak setelah Nabi hijrah, anak yang lahir itu adalah Nu'man bin Bashir. Sedangkan orang Makkah yang hijrah ke Madinah melahirkan anak pertama kali setelah hijrah, itulah Abdullah bin Zubair. Jadi ada dua orang Makkah yang lahir anaknya pertama kali ketika hijrah ke Madinah, itu dia Abdullah bin Zubair. Sedangkan orang Madinah yang lahir anaknya setelah Nabi hijrah ke Madinah, itulah Nu'man bin Bashir. Jadi kata Sayyiduna Abdullah ibni Zubair ibni Awam bahwa Nu'man bin Bashir itu lebih tua daripada aku beberapa bulan. Jadi maksudnya lebih dahulu lahir Nu'man bin Bashir, barulah setelah itu Abdullah bin Zubair. Jadi ketika lahir Abdullah
ketika lahir Nu'man bin Bashir, digendonglah Nu'man bin Bashir oleh ibunya. Dibawalah Nu'man bin Bashir oleh ibunya kepada Rasulullah SAW, dan kemudian Nabi tahnikkan. Di situlah ada kalimat tahnik, hadis tentang tahnik. Nabi tahnikkan. Tahnik itu Nabi ambil kurma, Nabi haluskan kurma tadi setipis-tipisnya di mulutnya Rasulullah SAW. Nabi kunyah sehalus-halusnya kurma tadi, kemudian Nabi ambil dengan jari Nabi, kemudian Nabi suapkan. Menyuapkannya bukan dengan seperti ini, menyuapkannya dengan seperti ini. Ke mulut bayi tadi, bukan seperti ini. Ambil kurma, ginikan ke mulut bayi, tak. Dia balik, begini dia caranya. Dimasukkan ke mulut bayi tadi, sampai dia mati. Sudah dihisapnya, dia ambil lagi. Itu namanya tahnik. Hadisnya sahih. Ada di dalam Sahih Muslim. Ya menurut kita, ada itu tuh. Tapi menurut Wahbai tidak ada. Karena itu kan bagian daripada babut tabarruk itu. Itu bagian daripada keberkahan. Mengambil berkah, hadisnya sahih lah. Nah, jadi jelas dia. Jadi untuk apa? Kenapa kok harus dari mulutnya orang saleh agar anak nanti menjadi anak yang saleh? Kenapa harus daripada mulutnya orang yang penghafal Quran agar anak jadi nanti seperti orang penghafal Quran? Kenapa daripada mulutnya orang alim agar anak nanti menjadi orang alim yang banyak ilmunya? Nah, tapi kalau ingin kita agilkan mulut artis tu, suruh tahnikkan dia artis tu. Nak goyang pula anak awak cucu gitu besok. Tahnikkan cik, gitu-gitu kan datang artis tu, tahnikkan dengan dia. Jadi tahnik tu membabi tabarruk, itu bagian daripada keberkahan. Jadi Nabi pun menganjurkan adanya tahnik. Itu disyarah oleh Imam Nawawi itu Minhaj Syarah Sahihul Muslim Ibnul Hujjaj. Ada kitab syarah dari sarahan daripada Sahih Imam Muslim. Jadi tahnik ada. Jadi dibawalah ke Rasulullah itu daripada awal mula, dibawa kepada Rasulullah SAW, ditahnikkan oleh Nabi. Itulah yang terus turun-temurun ila yaumina haza, sampai kepada kita hari ini. Ada anak yang lahir, ada cucu yang lahir, dibawalah ke ulama. Untuk apa? Untuk minta ditahnikkan. Begitu dia. Ya, sampai hari ini masih ada orang tua-tua kita masih mengamalkan. Kita saja yang tak mengamalkan hari ini. Dia apa? Takut. Batuk buaya tu, beko batuk pula nak wak kan? Jangan beko pas damam angin-angin dingin badan buaya tu, beko damam pula nak lah tertuduh pula buaya. Itulah katanya. Nak usah lagi kata buaya tu batuk, buaya tu merokok katanya. Nabi SAW, orang tua-tua kita dulu, tu dibawa tu tahnik. Bahkan air sisa minum dari buaya itu tu diambil. Ya, ingin babu tabarruk. Jadi keberkahan tu memang ada. Dalam kajian kita, dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, keberkahan itu memang ada dan disokong oleh beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didoakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nu'man bin Bashir, sambil Nabi pegang dada Nu'man bin Bashir, sambil Nabi mendoakan. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu min ahlil khair, bahwa dia hidup dalam keadaan mulia, matinya pun mati syahid dan dia masuk surga. Begitu doa daripada Rasulullah kepada Sayyidina Nu'man bin Bashir. Jadi Nu'man bin Bashir pernah diangkat jadi gubernur Kufah daripada zaman Khalifah Muawiyah kalau tak salah begitu. Gunjang-ganjing fitnah, walhasil memang fitnah tak ada baiknya. Orang baik bisa menjadi jelek, orang jelek bisa menjadi baik kalau di zaman fitnah. Maka alhasil ada orang yang bertamu kepada Sayyidina Nu'man bin Bashir. Ini fitnah sudah mulai besar ini. Sebenarnya Nu'man nak balik ke Madinah lagi, tak mau lagi di Suria. Di Suria ketika itu di Hamas, kalau tak salah, dekat dengan ibu kota Damaskus, Suria. Jadi ketika itu ada orang bertamu. Orang yang bertamu ni Nu'man bin Bashir tak kenal sama sekali. Cuman husnuzan berbaik sangka. Ini tamu ni orang baik, tamu ni orang baik-baik saja. Memang ke sini ingin bertamu saja. Karena Nu'man bin Bashir adalah daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang para sahabat Nabi husnuzan, ta'ammul ma'ad duyuf, bermuamalah dengan tamu itu luar biasa. Memang beliau tiru betul sifat dari Rasulullah SAW.
Nabi kita kalau bertamu, kalau menerima tamu, tamu tu mewah dibuat Rasulullah. Mewah, spesial betul tamu tu dibuat baginda Rasulullah. Walaupun kadang tamu tu daripada golongan kafir, walaupun kadang tamu tu dari golongan orang non-muslim, tetap disambut oleh Rasulullah SAW. Itu akhlak baginda Rasulullah. Maka menyebabkan mudah Islam itu diterima oleh orang-orang kafir, itu salah satu disebabkan karena akhlak dan sopan santunnya Rasulullah kepada tamu. Siapa tamu? Yang orang kafir dan dia panglima, dia seorang raja. Di antaranya daripada Sayyidina Imran ibn al-Husain, kemudian Ali bin Hatim At-Tai. Itu kan dahulunya orang kafir yang datang ke Rasulullah bertamu. Tapi karena Sayyidul Qaum, karena dia adalah penguasa di kaumnya, karena dia adalah tokoh suku di kaumnya, maka dimuliakan oleh baginda Rasulullah SAW. Memang begitu dalam riwayat hadis. Di dalam kitab Jami'us Saghir fi ahaditsun masyhurun nadhir, karangan Imam As-Suyuti rahimahullah. Ada di sana hadis. Apa? Hormatilah orang yang dihormati dan dimuliakan di kaumnya. Jadi walaupun di golongan kita orang itu biasa-biasa saja, tapi di golongan mereka, di kaum mereka, mereka itu sangat dimuliakan. Tokoh suku, nenek mamak di golongan mereka, ketika mereka berkunjung kepada kita, Nabi menganjurkan pula kita untuk memuliakannya. Jadi siapapun dia, kalau di kaumnya itu dimuliakan, maka kita pun mesti harus memuliakannya pula. Itu anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan para tetamu, dimuliakan para tetamu oleh baginda Nabi. Itu yang diamalkan oleh Nu'man bin Bashir. Husnudhan, berbaik sangka. Ada tamu-tamu tadi, ya bercerita banyak hal lah dengan Sayyidina Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir pun melayani daripada tamu ini. Kemudian datanglah waktu salat. Ni, waktu salat datang. Ini juga pelajaran bagi kita ini yang jadi imam. Yang jadi imam, ini pelajaran Nu'man bin Bashir ini juga pelajaran bagi kita di zaman hari ini. Zaman yang boleh tusuk menusuk, zaman yang yang banyak orang yang gila, stres datang ke masjid, targetnya imam. Ini perlu hati-hati kita. Ini jadi pelajaran kisah daripada Sayyidina Nu'man bin Bashir. Datang waktu salat, kata Sayyidina Nu'man bin Bashir, nusalli. Kita salat. Ayo kita salat, kata Sayyidina Nu'man bin Bashir. Baik, kata tamu tadi, di mana tempat wuduk? Kami mau berwuduk. Kata Sayyidina Nu'man bin Bashir, silakan. Tuan-tuan berwuduk di sana, silakan. Berwuduklah. Tamu tadi berwuduk. Nu'man bin Bashir sendiri. Sahabat tak ada. Daripada kawan-kawan khadim pun, pembantu pun sudah tak ada. Salat. Salat husnudhan. Salat dalam riwayat itu, tak salat maghrib, tak salat isya begitu. Salat. Ketika salat, ni barisan di belakang tamu tadi ni, seluruh para tamu tadi di belakang salatnya. Tamu tadi sudah menyiapkan pisau yang beracun. Pisau yang beracun sudah disiapkan oleh para tamu tadi. Jadi ketika salat, Sayyidina Nu'man diminta jadi imam. Awalnya Sayyidina Nu'man bin Bashir menyampaikan, kalianlah yang menjadi imam. Kata mereka, enggak. Kata mereka, ya sesuai dengan banyaknya riwayat menjelaskan yang jadi imam adalah sahibul wilayah. Jadi sahibul wilayah maksudnya yang punya rumah. Itu yang jadi imam, bukan tamu. Jadi siapa yang tuan rumah? Dia imam. Kecuali diizinkan oleh tuan rumah. Kata tuan rumah, aku minta sampailah untuk jadi imam. Itu baru boleh kita jadi imam. Tapi kalau tidak, ya yang berhak jadi imam sahibul wilayah. Sahibul bait yang memiliki rumah, itulah yang lebih berhak untuk menjadi imam. Haqqul yakin ala husnuzan. Maka Sayyidina Nu'man bin Bashir pun jadi imam. Salat di depan. Dengan awal mula salat khusyuk. Masya Allah, tabarakallah. Di rakaat-rakaat yang terakhir, ditusuklah oleh mereka Sayyidina Nu'man bin Bashir dengan pisau yang beracun dari belakang. Dan itulah yang menyebabkan salah satu asbab Sayyidina Nu'man bin Bashir pun meninggal dunia. Jadi ini pelajaran bagi kita. Kalau yang kita jadi imam, pastikan ada orang yang loyal dengan kita di belakang kita. Pastikan. Ya mungkin dengan muazzin tadikah kita suruh di belakang kita. Mungkinkah dengan siapa lagi? Dengan ponaan kita kah yang kita suruh di belakang kita?
Ya kalau tak ada lagi orang lain. Ya kalau masih ada orang-orang yang masih bisa kita percayakan dan mampu dan loyal dengan kita, itu yang kita pasang di belakang kita. Ini kisah tusuk menusuk di salat itu rupanya sudah ada di zaman sahabat Nabi. Balik di zaman kita hari ini. Ketika itu yang jadi target imam. Maka imam pasang. Maka pastikan orang yang kita kenal saf di belakang tu. Kalau yang tak kita kenal, boleh saja minta pamit sedikit. Mungkin tampilan di sana gitu. Oh, kita dahulu berburuk sangka Ustaz. Tak, kalau itu mencurigakan. Kan firasatul mu'min. Kan disebutkan dalam riwayat hadis. Ada firasatul mu'min. Firasat seorang mu'min. Ya, fiha nur Allah. Di dalamnya ada nurullah. Ada nurullah, firasat. Firasat baru saja persangkaan kita. Langsung ada goresan dan lintasan di dalam hati kita. Bukan buruk sangka. Kalau buruk sangka, dah kita langsung eksekusi. Itu daripada su'udzan. Memang tidak dibolehkan. Maka terbunuhlah Sayyidina Nu'man bin Bashir di usia ketika itu 65. Ada yang mengatakan 63 tahun. Terbunuh. Maka betul kata Rasulullah. Maka matinya, meninggalnya Nu'man bin Bashir dalam keadaan syahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nu'man bin Bashir ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup mulia, matinya pun mati syahid, meninggal pun masuk ke dalam surga. Allahu Rabbun jalla jalaluh. Jadi suatu ketika dia ni orang alim. Nu'man bin Bashir ni orang alim. Orang alim, berilmu ia, kemudian jadi pemimpin. Maka kata Imam Az-Zahabi mengatakan dalam Siyar A'lamun Nubala, ada kitab tarikh, kitab sejarah, ya, kitab tabaqat, kitab rijalul hadis, itu nama kitab tu Siyar A'lamun Nubala. Itu tebalnya 37 jilid. 37 jilid tebalnya, hampir 2 meter lagi. Kitab namanya Siyar A'lamun Nubala. Itu karangan Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ini seangkatan memang hebat-hebat di zamannya. Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kemudian Imam Ibnu Katsir. Ini orang hebat-hebat di zamannya ini. Jadi orang-orang hebat di zamannya itu Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Jauzi, Imam Ibnu Katsir dan Imam Az-Zahabi. Jadi Imam Az-Zahabi itu punya kitab namanya Siyar A'lamun Nubala, 37 jilid. Di dalam tu apa kata Imam Az-Zahabi? Kita punya kitabnya. Jadi kata Imam Az-Zahabi tentang Nu'man bin Bashir ini, imamun alim. Imam seorang pemimpin yang berilmu. Imam pemimpin yang alim, berilmu. Karena ada yang pemimpin ini tapi tak berilmu. Maksud tak berilmu, tak ada ilmu agamanya begitu. Ilmu di sana maksudnya ilmu agama. Jadi seorang pemimpin tapi dia ustaz, seorang pemimpin tapi dia buya, seorang pemimpin tapi dia kiai. Begitu. Jadi disematkan oleh Sayyidina Nu'man bin Bashir, Sayyidina Nu'man bin Bashir oleh Imam Az-Zahabi dengan imamun alimun, seorang imam yang alim, pemimpin tapi dia juga kiai. Begitulah kira-kira. Ada di kita ada. Tafsir. Ayah itu di Al-Azhar itu tafsir. Ya, beliau bisa imam, gubernur, alim, beliau orang alim. Kemudian siapa di kita yang dia ustaz, kemudian dia jadi bupati, wali kota, gubernur. Ada di kita. Sumatera Barat, Mahildi. Enggak, Mahildi akademisinya umum. Dia yang bergelut dengan dunia dengan dunia agama lah, dengan literasinya tafsir hadis. Siapa Ma'ruf Amin tanpa jauh tu. Pokoknya yang seperti siapa itulah, seperti Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir adalah imamun alimun, seorang imam dan berilmu. Ilmu maksudnya ilmu agama. Jadi ilmu agama. Jadi jarang-jarang juga seorang alim kemudian jadi pemimpin. Kalau Ma'ruf Amin jauh betulnya tingkat gubernur aja lah. Saya pergi tingkat gubernur. Yang agak banyak kali itu cik di Indonesia kan. Yang agak banyak. Mungkin di Jawa mungkin banyak taman-taman pondok tu yang alim kemudian jadi gubernur, jadi bupati. Termasuklah Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala.
Suatu ketika terjadilah perang Khandaq. Ini persiapan perang Khandaq ini, persiapan perang Khandaq di Madinah. Nu'man bin Bashir baru usia perang Khandaq tahun yang ke-7. Nu'man bin Bashir paling usia 5 tahun baru waktu itu. Perang Khandaq ini perang menggali parit. Yang mengusulkan menggali parit ini adalah Sayyidina Salman Al-Farisi. Salman ini orang Faris. Faris bukan Arab. Tapi karena bagus pergaulan Salman Al-Farisi, elok pergaulannya dengan orang-orang ahli Makkah, elok pergaulan Salman Al-Farisi dengan orang-orang ahli Madinah, alhasil Makkah Madinah ini berdebat. Ada yang mengatakan kata orang Makkah, Salman Al-Farisi itu aslinya penduduk Makkah. Garis keturunannya orang Makkah. Kata orang Madinah, enggak, Salman Al-Farisi itu asal-muasalnya dari Madinah. Begitu. Jadi memang kalau awak elok itu 2 kampung tempat tinggal awak tu berbantai. Tidak awak elok, tidak ada kepentingan. Bila indaknya tidak ada. Jadi kata orang Makkah, Salman Farisi orang Makkah. Kata orang Madinah, Salman Farisi orang Madinah. Berdebat. Jadi menengok seperti itu, kata Rasulullah, Salman Al-Farisi min ahli baitina. Jadi kata Nabi, Salman Al-Farisi itu adalah bagian dari ahli bait kami, keluarga kami. Barulah kedua-duanya sama-sama tak mengklaim. Makkah pun dah diam, Madinah pun sudah diam. Memang Salman ni Al-Farisi dari Faris. Jadi memang bukan dari orang Arab. Apa yang membuat orang Makkah dan Madinah senang? Salman Al-Farisi punya gagasan. Apa gagasannya? Karena akan terjadi Al-Ahzab. Ahzab itu seluruh kabilah suku kafir Quraisy bersatu untuk menyerang Madinah. Ramai. Senjata tak ada. Muslim masih sedikit. Ini sudah bersatu mereka nih. Maka nama peperangan itu perang Ahzab. Perang Ahzab, perang Khandaq itulah ni. Bersatu seluruhnya. Kabilah-kabilah suku-suku kafir Quraisy bersatu seluruhnya untuk menyerang Madinah. Jadi kalau tak ada strategi baru, habis Madinah. Tak ada strategi baru, hancur Madinah. Karena mereka ramai, bersatu mereka seluruhnya. Walhasil, daripada Sayyidina Salman Al-Farisi lah punya ide. Kata Salman Al-Farisi ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya usulan ya Rasulullah. Kalau boleh, itu boleh kita lakukan. Kalau tak apa-apa, kata Sayyidina Salman. Apa ya Salman, kata Rasulullah? Bagaimana kalau kita buat parit ya Rasulullah? Jadi ide parit itu idenya Sayyidina Salman Al-Farisi. Paritnya. Paritnya dalam, macam orang-orang perusahaan buat parit gajah gitulah. Parit gajah namanya karena kalau gajah masuk tak bisa keluar lah, dah mati di situ. Jadi idenya Salman Al-Farisi dulu dibuat parit, digali parit. Ya Allah ya Karim, terbayang tak kita? Bukan tanah yang digali, tapi batu. Batu, pasir, batu, gunung-gunung batu itulah yang diparit. Jadi diparit itu sehingga nanti ketika musuh mengejar masuk Madinah, dia tak nampak ada parit di depan. Mereka masuk ke dalam dan mereka pun mati. Maka dibuatlah parit. Dibuat parit lama. Gotong royong parit dan masuk Rasulullah SAW ikut parit. Ya Allah ya Karim. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum perut dalam keadaan lapar, tapi semangat jihad gotong royong ada. Perut lapar perut, tak ada makanan. Makan itu menunggu kalau ada orang yang datang mengantarkan makanan. Kalau ada orang mengantar makanan, makan. Kalau tidak, tak makan. Jadi ada suatu ketika riwayat di sana, Sayyidina Nu'man bin Bashir usia masih 5 tahun. Tak ikut gotong royong di rumah. Ibunya punya segenggam. Dalam riwayat hadis, segenggam kurma. Bukan segenggam seperti ini. Segenggam seperti ini saja. Paling berapa lah genggaman anak-anak. Ya paling tak lebih daripada, ya paling banyaklah 7 kurma. Mungkin kita taruhlah 10 kurma. Genggamannya anak-anak. Ya anak memang taruhlah anaknya orang Arab agak berbeda dengan kita. 10 kurma kita anggap seperti itu. Dibungkus ibunya dengan kain. Oleh ibu Nu'man bin Bashir. Dibungkus dengan kain. Kemudian dipeganglah. Di tangannya ada kain. Yang di dalam kain itu ada kurma. Apa pesan ibu? Nah, kata ibu kepada Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma.
cari ayahmu, cari pamanmu, berikanlah kurma ini kepadanya. Dua saja. Dan jangan engkau berikan kepada orang lain. Kata ibu kepada Sayyidina Nu'man, cari ayahmu yang sedang gotong royong menggali parit, cari pamanmu yang sedang bergotong royong menggali parit, berikanlah kepada ayahmu dan kepada pamanmu. Karena mereka sudah tak makan, dari kemarin lagi tak makan, tak ada yang dimakan. Cuma ada kurma. Ya Allah ya Karim. Radhiyallahu anhum ajma'in. Datanglah Nu'man bin Bashir. Datang, berjalan. Bayangkan, parit itu kalau tak salah saya, yang khandak itu dekat Masjid Saba'ah itu. Kalau Madinah, naik bus. Tak sanggup kita berjalan kaki ke Masjid Saba'ah. Biasanya kita kalau jauhlah itu dari Kuba, terus kita ambil lagi jalan ke arah pulang daripada Gunung Uhud, Jabal Uhud, nak hadap balik itu ke Masjid Saba'ah. Di atas itulah terjadinya perang Khandaq. Pergilah Sayyidina Nu'man bin Bashir, yang di tangan ada kain, yang di dalamnya ada kurma. Lewatlah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Nu'man lewat di hadapan Nabi. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipanggil, Nu'man, ta'al. Nu'man ke sini. Ya, datang Nu'man bin Bashir menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kata Nabi, apa yang isi kain Anda? Yang dalam kain itu apa tu Nu'man, kata Rasulullah kepada Sayyidina Nu'man bin Bashir. Nu'man jujur. Dia bertanya Rasulullah, tak boleh dusta. Tak boleh, bahaya. Jadi baginda kata Sayyidina Nu'man bin Bashir, ini kurma ya Rasulullah. Untuk siapa? Ibuku menyuruh aku memberikannya untuk ayah dan pamanku, tidak untuk yang lain ya Rasulullah. Oh, yalah, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, coba lihat berapa? Sedikit cuman, genggam. Jadi Nabi punya rida. Nih, bahasa hadis tu jelas dia. Rida tu sesuatu yang diletakkan di atas pundak. Ni rida namanya. Bukan bid'ah ini. Jelas saja bahasa hadis, berapa banyak bahasa hadis Nabi memakai rida. Nabi meletakkan Hajar Aswad ke Ka'bah juga pakai rida, selendang Nabi. Termasuk salah satu pakaian baginda Rasulullah rida. Nabi buka rida. Makanya para ulama tu pakai rida. Memang itu sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rida dibentangkan oleh Nabi, rida ya. Rida Nabi cukup besar. Dibentangkan oleh Nabi rida selendangnya, kata Rasulullah, coba letak di sana. Letak di sana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurma tadi. Jadi kalau Nabi meminta itu tak boleh kita untuk menolak. Itu salah satu daripada hukum syariat. Nabi meminta, Nabi memanggil, tak boleh menolak. Dan bahkan kemarin kajian kita dalam kitab Muwatta Imam Malik, dalam Aujazul Masalik itu dalam syarah, ketika Nabi memanggil, kita sedang dalam keadaan salat, wajib kita batalkan salat dan penuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena panggilan Nabi tak boleh kita tolak, permintaan Nabi tak boleh kita tolak, panggilan Nabi pun mesti untuk kita penuhi. Jadi kata Rasulullah, letak kurma itu di atas tu, kata begini Nabi, di atas diletaklah oleh Sayyidina Nu'man bin Bashir kurma tadi di atas selendang Rasulullah. Di atas ridaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi, dah engkau panggillah orang tu. Panggil orang tu semuanya. Ya ikut tu ratusan, tak salah atas 140 berapa. Ada dalam satu riwayat ribuan yang ikut perang Khandaq ketika itu. Ribuan yang ikut. Jadi kata Rasulullah, nah panggil, kata baginda Nabi. Dipanggillah oleh Sayyidina Nu'man. Dipanggil tentu dicari ayahnya oleh Sayyidina Nu'man dulu. Cari pamannya. Ayo. Nabi SAW memanggil, diambillah kurma tadi. Ya Allah ya Karim. Nu'man bin Bashir nampak kurma tadi bertambah. Seolah-olah ada kurma di bawahnya. Jadi maksudnya bertambah tu bukan dari atas dia. Bertambah tu dari bawah nampak. Bertambah. Dan seluruh sahabat Nabi menikmati daripada kurma. Asbab daripada kurma Sayyidina Nu'man bin Bashir. Itu dia. Daripada keberkahan. Dan itu adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kurma daripada Sayyidina Nu'man bin Bashir. Gitu dia. Itu Nabi yang bisa ada nyawa, tak je bisa ada. Ada muka tinggal letak je lah, bagi je sama-sama ni. Bagi apa kan dibagi sama-sama? Tak ada. Itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.